Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Abdullah Fahran. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 1B dengan NIM 255241061. Yang saya hormati Bapak Zaini Fajar Sidik selaku dosen pengampu matkul Pancasila. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas yang telah diberikan Bapak Zaini kepada saya. Di dalam video ini saya akan menjawab soal yang telah diberikan, soal UTS yang telah diberikan Bapak Zaini kepada saya. Soal yang pertama yaitu bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yaitu sebelum disahkan menjadi dasar negara, Pancasila harus melewati beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana terdapat 3 tokoh yang mengusulkan pandangannya terkait dengan dasar negara, yaitu yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Supomo, dan ketiga ada IR Soekarno. Isi pidato para 3 tokoh dalam sidang BPUPKI tersebut yaitu yang pertama ada Muhyamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan secara lisan dasar negara yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan tertulis ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada Suepomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan dasar negara berdasarkan konsep negara integralistik yang menekankan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Serta yang ketiga dan yang terakhir ada Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan dasar negara yang disebut Pancadharma yang kemudian disesuaikan menjadi Pancasila. Usulannya meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, demokrasi atau mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah pidato ketiga tokoh tersebut dalam sidang BPUPKI terhadap pembentukan Piagam Jakarta, usulan Soekarno yang kemudian dikenal sebagai Pancasila disepakati sebagai dasar negara. Dalam pembentukan Piagam Jakarta terdapat panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Tugas daripada Panitia 9 tersebut yaitu untuk merumuskan Pancasila lebih lanjut. Hasil rumusan Panitia 9 tersebut bernama Piagam Jakarta dalam bentuk naskah. Setelah naskah Piagam Jakarta jadi, terdapat dalam naskah tersebut, tepatnya alinea keempat, tercantum rumusan Pancasila dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, sila pertama tersebut mendapat kecaman dari perwakilan Indonesia Timur yang menyatakan keberatan dengan adanya bunyi sila pertama tersebut karena rakyat Indonesia tidak berasal dari kalangan Muslim saja. Oleh karena itu, sila pertama dalam Pancasila diganti dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu, Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI pada sidang pengesahan UUD 1945. Begitu menurut saya sejarah terkait perjuangan bangsa Indonesia dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan pertama yaitu pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Selanjutnya terdapat Piagam Jakarta dengan adanya pembentukan panitia kecil atau panitia 9 yang
beranggotakan 9 orang. Setelah itu terdapat pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus setelah proklamasi dilaksanakan oleh PPKI pada sidang pengesahan UUD 1945. Selanjutnya yaitu soal kedua, jelaskan mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Menurut saya, kenapa Pancasila dapat dianggap sebagai solusi yang tepat? Karena Pancasila dapat menjadi perekat keberagaman. Pancasila dapat mempersatukan bangsa yang beragam dengan mengedepankan persatuan dan kebinekaan sebagaimana tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yaitu ada berakar dari nilai luhur atau Pancasila berasal dari nilai luhur bangsa. Pancasila merupakan filsafat hidup yang dicarikan dari nilai atau karakter bangsa Indonesia sendiri. Jadi Pancasila terlahir dari karakter bangsa Indonesia itu sendiri, bukan dari bangsa asing. Yang ketiga, Pancasila dapat menjamin toleransi dan kerukunan. Di dalam sila-silanya mengajarkan pentingnya toleransi dan saling menghargai antar individu tanpa memaksakan kepercayaan atau keyakinan. Dan yang selanjutnya, Pancasila dapat menyediakan pedoman dalam bertindak. Pancasila dapat menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta menjadi dasar negara yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang selanjutnya, Pancasila bersifat fleksibel dan dinamis. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, namun tidak mengubah nilai-nilai dasarnya. Ini memungkinkan untuk Indonesia tetap bersatu sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan yang terakhir ada Pancasila dapat mendorong semangat gotong royong. Semangat gotong royong yang terkandung dalam Pancasila menjadi modal kuat untuk bersatu dalam menghadapi tantangan bersama, baik di tingkat nasional maupun global. Mungkin itu jawaban saya terkait mengapa Pancasila dapat dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia untuk bangsa Indonesia yang majemuk. Yang pertama ada sebagai perekat, Pancasila dapat sebagai perekat keberagaman, dan Pancasila berasal dari nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Ketiga, Pancasila dapat menjamin toleransi dan kerukunan. Dan yang keempat, Pancasila dapat menjadi pedoman dan dalam bertindak. Dan Pancasila bersifat fleksibel dan dinamis, serta Pancasila juga dapat mendorong semangat gotong royong rakyat Indonesia. Selanjutnya ada soal yang ketiga. Jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup mengamalkan nilai-nilai yang terdapat pada setiap silanya, seperti menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan, seperti menghormati perbedaan agama dan suku, mengutamakan musyawarah, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Contoh dari implementasi nilai-nilai Pancasila adalah dari sila pertama, kita dapat menghormati kebebasan beragama dan menjalankan ibadah masing-masing tanpa mengganggu orang lain dan tidak memaksakan keyakinan pada orang lain. Dan pada sila kedua, kita harus saling menghargai dan tidak membeda-bedakan suku, ras, ataupun status sosial, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan pada sila ketiga,
kita harus menjaga kerukunan dan mendukung semangat kesatuan. Selanjutnya sila keempat, kita harus mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Dan sila yang kelima, kita dapat melakukan gotong royong dan rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Dan selanjutnya soal yang keempat, analisislah kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat serta hal-hal yang dapat menangani kasus tersebut. Pelanggaran Pancasila yang sampai sekarang masih banyak terjadi yaitu intoleransi dalam beragama. Sampai sekarang masih banyak terjadi kasus-kasus yang beredar mengenai hal tersebut, seperti adanya penolakan pembangunan gereja, serta pembatasan hak individu untuk menjalankan ibadah atau keyakinannya. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama dan utama adalah penegakan hukum yang tegas serta konsisten. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk pelaku intoleransi beragama mungkin dapat mengurangi masalah yang ada tersebut terkait dengan intoleransi beragama. Setelah itu kita bisa memperluas dan memperdalam dialog antar agama untuk mempromosikan musyawarah dan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan antar agama. Dan yang terakhir, kita bisa mempromosikan keberagaman seperti menyampaikan pesan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekuatan, bukan sumber konflik. Mungkin itu saja 4 soal yang telah diberikan dari Bapak Zaini, sudah saya jawab. Banyak kurang dan salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.